Hello everyone, this is Ariesi. Welcome and welcome back to my channel. Ini video pertama aku setelah 2 tahun vakum dari BookTube. Kayaknya ini video pertama aku sejak stop di tahun 2022 atau 2023 ya. Dan I'm back, and welcome you back too. Di video ini aku mau ngomongin buku-buku apa aja yang aku baca di bulan Desember 2023. Ini tidak termasuk buku-buku yang aku DNF karena aku juga nggak ingat buku-buku apa aja yang aku DNF karena banyak banget sebenarnya yang aku DNF. Jadi aku akan ngebahas buku-buku yang aku baca dan aku selesain aja di bulan Desember kemarin. Di bulan Desember kemarin aku berhasil baca 6 buku. 5 bukunya audiobook dan 1 bukunya lagi aku berhasil nyelesain 1 buku fisik. Jadi ya lumayan lah. Yang aku baca dan aku selesaikan di bulan Desember 2023 adalah Below Zero karya Ellie Hazelwood. Ini tentang Hannah dan Ian. Stranger to Lover. Jadi ceritanya Hannah, ini kalau nggak salah ini kan novel feminis ya, jadi pokoknya lingkupnya itu akademia tapi tetap romance. Jadi si Hannah ini dia butuh seseorang untuk diwawancarai terkait dengan proyeknya, seseorang yang paham gitu loh. Dan Mara, sahabatnya si Hannah, dia itu menawarkan, oh aku punya sepupu dan kayaknya dia orang yang cocok untuk kamu wawancarai karena bidang akademisnya itu sama. Jadi ya udahlah, dikenalin sama Mara dan segala macam. Mereka ketemuan, Hannah dan Ian ketemuan. Dan di situ Hannah tuh kayak yang langsung installast gitu, dan dia tuh Hannah itu menurut aku flirtatious. Dan mereka yang tadinya cuma ngomongin proyek mereka, dan detik berikutnya mereka langsung did it, you know. Si Ian itu pengen sesuatu yang lebih, hubungan mereka tuh untuk melangkah ke sesuatu yang lebih. Sementara Hannah di sini ternyata dia itu seorang seseorang yang anti komitmen. Dia nggak mau ngedate, dia nggak mau punya relationship dengan siapapun. Dia cuma mau have fun, dia cuma mau have sex, gitu doang. Jadi ya udahlah, karena mereka berseberangan, jadi mereka pisah. Dan beberapa waktu kemudian di suatu event, bukan event juga sih sebenarnya, pokoknya di suatu tempat di mana proyek Hannah itu harusnya direalisasikan ya. Itu Hannah ketemu lagi sama Ian dan kalau mau bilang ini second chance romance, maybe. Punya masalah sama karakternya Hannah, makanya buku ini aku kasih 3,5 bintang karena aku suka banget karakternya Ian. Menurut aku Ian itu good boy, terus softy, meskipun bukan kayak sunshine hero, bukan, tapi dia softy banget dan dia baik hati dan dia pokoknya dia tuh kayak perfect gitu loh, ya nggak perfect banget tapi perfect. Sementara Hannah di sini selain isu aku dengan Hannah itu selain dia anti komitmen dan dia maunya have fun doang. Menurut aku Hannah di sini juga short temper banget. Dia tuh sumbu pendek. Kayak sangat aku punya isu yang nggak bisa aku abaikan mengenai karakter si Hannah ini. Jadinya buku ini bahkan nggak nyampe 4 bintang kalau aku kasih. Tapi covernya cantik. So ya. Yeah. Buku kedua yang aku baca adalah Storm karya Carrion Cole. Ini buku pertama dari seri judulnya Ashes and Amber and Ashes. Ashes and Amber, nama serinya Ashes and Amber. Itu serinya itu Rockstar Romance. Jadi tentang karakter utama kita, Evelyn. Dan Evelyn ini dia pokoknya adegan pertamanya itu dimulai dari Evelyn yang mengemudi keluar kota di tengah-tengah badai salju, snowstorm. Jadi mobilnya rusak, kejebak, dan dia cuma punya GPS. Terus di tengah-tengah situ ternyata ada orang. Nah, orang itu kayak nyelamatin dia, cowok. Dan ya, cowok itu namanya Storm. Jadi Storm di sini tuh bukan cuman judul semata, tapi juga nama karakternya, Storm. Jadi karena masih badai salju, si Storm itu tuh bilang ke Evelyn kalau dia bersedia nampung Evelyn. Evelyn bisa ngungsi dulu ke van-nya dia sama anjingnya. Evelyn itu bisa ngungsi dulu ke van-nya dia sampai badai saljunya reda gitu kan. Dan di situ dimulailah kayak semacam, bukan installers juga sih, mereka sempat ngobrol dan segala macam tuh, sempat ngobrol ini dan itu. Dan di sini posisinya Evelyn dia udah punya pasangan, dia udah punya partner ya, bukannya suami tapi kayak pacar yang
udah berbelas-belas tahun membina hubungan gitu loh. Jadi Evelyn ini dia goody two shoes, dia cewek baik-baik, dia punya prinsip kalau selama dia punya partner, dia nggak bakal selingkuh dengan partnernya. Sementara si Storm ini dia punya sifat yang berkebalikan dengan Evelyn, dan dia tuh bukan flirtatious. Aku nggak akan bilang kalau Storm itu flirtatious, tapi dia lebih ke udahlah Evelyn, pacar kamu itu your boyfriend is like stupid and she's a dumbass, and kamu tuh deserve better, kamu tuh deserve aku gitu loh. Si Storm tuh kayak gitu, dia selalu kayak push Evelyn sampai aku suka sebenarnya karakter wanita yang goody two shoes, yang cewek baik-baik dan yang punya prinsip dan segala macem. Tapi di sini masalahnya menurut aku gini loh, dia tuh agak slut shaming ke cewek-cewek lain. Jadi gini, Evelyn itu jelas menolak Storm karena dia sudah punya pacar. Tapi masalahnya setiap kali ada grupis atau manajer band atau apalah yang cling ke Storm, dia tuh langsung kayak ngatain cewek itu dalam hati bahwa cewek itu slut, cewek itu skank. And I was like, why? Kamu kan gak suka sama Storm, ya udah kalau kamu gak suka sama Storm, gitu loh maksud aku. Kalau Evelyn gak suka sama Storm, dia bisa skip Storm dan move on. Jadi ngapain dia peduli dengan siapapun yang deket sama Storm gitu. Dan aku paling gak suka sama karakter cewek yang slut shame cewek lain. Aku gak peduli seberapa slutinya cewek lain itu, tapi kalau kamu nge-slut shame, dan itu menurut aku no, itu nilai minus. Kamu bisa jadi cewek baik-baik tanpa nge-slut shame cewek lain, ngerti gak sih? Jadi buku ini dan tulisannya juga biasa aja, tapi aku menghargai smart-nya. Jadi buku ini aku kasih 3 bintang. Buku ketiga, sekali lagi dari Ali Hazelwood, aku baca Under One Roof. Ini buku ini buku pertama dari seri Loath to Love You. Itu novela series, sekali lagi novela. One Roof ini kebalikan dari Below Zero. Aku suka banget sama Under One Roof. Jadi ceritanya gini, oke? Ini ceritanya tentang Mara, dan aku lupa siapa nama cowoknya, jadi kita sebut aja Hero. Mara ini itu sepupunya Ian di buku ketiga, ya kan? Jadi Mara ini ceritanya gini. Dia itu punya profesornya perempuan, dan profesornya ini itu semacam kayak dosen pembimbing dia waktu dia kuliah apa gitu. Dan kemudian si profesor ini meninggal dunia dan meninggalkan wasiat bahwa Mara bisa stay di rumahnya, di huniannya si dosen ini yang kalau nggak salah bagus ya. Jadi Mara datanglah ke situ udah dengan kopernya dan segala macam. Tapi dia juga udah tahu dari awal, kalau udah dikasih tahu kalau Mara di situ tinggal nggak sendirian, karena di situ yang tinggal di situ juga ada satu keponakannya mendiang si profesor itu. Si Hero itu keponakannya. Jadi yang hero-nya itu emang nggak suka sama Mara pada awalnya kan, karena dia pikir ngapain sih kamu, kan orang lain, kamu ngapain tinggal di sini, ini tempatnya tante aku dan bla 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 segala macam. Dan Mara juga sebenarnya dia tuh nggak mau punya masalah sama siapapun, tapi karena hero-nya ini ngeselin banget, dan jadi mereka tuh selama mereka tinggal dalam satu atap, mereka tuh terjadi pertengkaran kecil, perdebatan kecil, terus kayak si hero-nya ngelakuin ini, terus si Maranya balas dendam, tapi itu bukan sesuatu yang besar, cuman ya lucu aja sih gitu. Terus romansnya juga bagus banget, dan aku suka banget karakter Mara di sini. Berkebalikan dengan Hannah di Below Zero, karakter Mara di sini menyenangkan. Dia itu fiery, dia bukan galak sih ya kalau menurut aku. Tapi yang aku suka dari Mara adalah dia itu tahu tempat, dia tahu diri, dia paham banget kalau dia itu limited di hunian itu bukan punya dia gitu loh. Jadi kalau si hero ini dia lagi punya urusan sama orang lain, Maranya mundur, back off gitu. Dia nggak mau tahu urusan si hero ini, dia memberi si hero ini privacy. Nah, itu yang aku suka dari Mara. Dan di sini romansnya romantis banget, cute banget, dan di sini steamy juga sih. Jadi aku kasih 5 stars. Bukan karena steamy doang, tapi karena aku suka karakter Mara, aku suka romansnya dan segala macam. Pokoknya untuk ukuran novela. BTW, Ali Hazelwood itu pinter banget dan jago banget bikin STEMinis romance. STEMinis romance itu romance yang karakternya itu terutama perempuan ya.
itu ruang lingkupnya akademia antara NASA atau STEM itu kan singkatan dari kalau nggak salah ya, tolong diperbaiki kalau salah, Science, Technology, E-nya aku lupa apa, M-nya itu Math. Jadi keren sih, menurut aku keren banget kalau Ali Hazelwood bisa bikin STEMinis romance, yang mana di situ nggak cuma romance tapi juga konflik. Dia bisa banget masukin konflik, padahal itu tuh cuma novela yang dia tulis dan dia publish itu cuma novela, tapi dia tetap bisa masukin konflik sebesar konflik, nggak sebesar juga sih, tapi istilahnya tuh selayak lah ya, selayak konflik yang dia masukin ke novelnya yang biasa, yang bukan novela tapi novel. Selanjutnya aku baca Love on the Brain lagi, karya Ali Hazelwood. Kayaknya bulan Desember aku banyak baca karyanya Ali Hazelwood. Karena apa ya? Ya pokoknya aku lagi pengen aja baca karyanya. Jadi Love on the Brain ini dia tuh enemies to lovers. Sebenarnya lebih ke one-sided sworn enemies karena ini tentang Levi itu cowoknya sama B itu ceweknya. Jadi Levi sama B ini dulunya semacam teman sekelas atau teman seangkatan pas zaman mereka kuliah S1 atau S2. Aku lupa istilahnya kalau di luar negeri apa. Dan B tuh nggak tahu kenapa Levi itu selalu memperlihatkan kebencian sama dia gitu loh. Pokoknya Levi bilang, aku nggak mau satu kelompok sama B, aku mau sekelompok sama orang lain. Terus aku nggak mau kerja sama B, aku mau ngerjain proyek ini sama orang lain dan sebagainya. Tadinya B juga nggak ambil pusing soal itu, tapi semakin kesini perilaku Levi itu semakin ngeganggu banget untuk B. Jadi ya udahlah, karena mereka udah lulus-lulusan, jadi mereka pisah. Nah, terus ini kalau nggak salah settingnya NASA juga, B kerja di NASA. Jadi B itu dapat email bahwa proyek dia atau apa itu usulan proyek proposal atau apalah itu keterima. Tapi dengan syarat dia itu mau bekerja sama dengan Levi dan dia kembali lagi face to face sama Levi. Setelah sekian lama brain misunderstanding-nya itu bener-bener yang rumit, yang complicated, tapi pas reveal itu tuh nggak banyak drama, dia cuma ternyata A, ternyata B, ternyata gini, ternyata selama ini kita misunderstanding doang gitu loh. Dan bener-bener enjoyable untuk dibaca. Aku bener-bener nunggu misunderstanding-nya itu ke reveal, karena clue-nya tuh udah pelan-pelan dimasukin di awal-awal. Jadi sangat-sangat enjoyable untuk dibaca. Dan di sini juga ada konflik. Konfliknya itu konflik gede yang melibatkan sedikit action. Dan aku suka banget di sini. Konfliknya itu lebih ke politik akademia ya. Aku nggak terlalu gini juga. Pokoknya ada semacam snake di situ yang nggak ketahuan. Dan wah, itu benar-benar menambah bobot dari novelnya sendiri. Dan aku suka banget ya. Nggak tahu, mungkin sejumlah orang udah mulai muak dengan bukan trope ya. Ini lebih ke tipe pasangan fiksi di mana cowoknya itu big boy dan ceweknya itu small girl gitu loh. Jadi kayak ada perbandingan ukuran badan antara hero dan heroine. Kalau beberapa orang mungkin udah muak dengan itu, tapi aku suka banget tipikal pasangan fiksional yang big boy sama small girl. Buku selanjutnya yang aku baca adalah My Roommate is a Vampire karya ini ceritanya jadi tentang Cassie, oke? Cassie dia itu seniman dan dia lagi nyari tempat tinggal baru. Makanya dia nyari lowongan housemate. Hence the title My Roommate is a Vampire. Jadi begitu Cassie datang, dia nggak tahu kalau roommate-nya itu vampir. Jadi pokoknya dia nurut aja. Ya jadi peraturannya tuh gini ya, gini. Aku keluarnya tuh tiap malam tuh, kata si vampir. Jadi kalau pagi-pagi itu aku istirahat. Jadi tolong jangan diganggu sampai sekitar jam 5 sore jangan bangunin aku gitu sih. Terus yang lain nggak ada peraturan sama sekali. Cuman kamu jangan masuk ke ruangan itu. Udah sih gitu aja. Dan udah mereka jadi housemate dan segala macam. Si vampir ini namanya Frederick BTW. Dan Frederick ini aku pikir ini tadinya bakal jadi kayak novel vampir yang romantis, tapi ternyata ini romcom banget guys. Kan tahu gak sih si Frederick itu kan umurnya udah hitungan abad tuh, tapi dia masih muda karena ya vampir emang gitu.
Dan dia tuh isi Google historinya salah satunya adalah age gap romance. Dan dia baca Regency romance. Dan oh my god, itu lucu banget. Lucu banget, kalian harus baca ini guys. Ini bener-bener komedi. Dan aku kasih 5 stars. This is a 5 stars indeed. Buku terakhir yang aku baca dan aku selesai di bulan Desember 2023 adalah, oke, aku pegangnya dari sini aja, Atlas Sheila karya Anita Firdaus. Ini novel AU yang cast-nya itu Triela. Jadi ini benar-benar insta love kalau kata aku. Jadi ceritanya tentang Atlas yang aku nggak tahu tokoh fiksi mana yang bisa lebih perfect daripada Atlas, karena dia mengendarai BMW, dia mengendarai Ducati, dan dia punya Ferrari. Dan ketika teman-temannya bilang, kalau nggak nyari cewek, lu tuh sebenarnya gampang ngegait cewek karena lu punya apapun bla 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 bla. Dan Atlas cuman bilang, ya itu harta orang tua, itu harta orang tua gue sih. Buat gue itu semuanya nothing. Wow, sangat green flag. Dan seakan-akan itu belum cukup, si Atlas ini belum pernah falling in love. Menurut aku itu bener-bener nggak masuk akal. Jadi Atlas itu langsung, ini bukan spoiler ya, tapi kalau kalian baca tuh udah dari halaman pertama, itu Atlas udah langsung naksir Sheila ketika Sheila itu pidato di penutupan ospek kalau nggak salah, dan dia langsung naksir. Atlas yang selama ini nggak pernah naksir cewek siapapun, tiba-tiba secara instan, nggak ada hujan, nggak ada angin, naksir sama orang asing. Nggak masuk akal, bener-bener nggak masuk akal. Tapi oke lah. Apalagi ya, kayaknya kekurangan Atlas ini cuma satu sih kalau menurut aku, karena dia nggak punya kekurangan. Atlas adalah dia tidak punya kekurangan, yang mana itu menjadi nilai minus untuk sebuah karakter fiksional di buku, karena karakternya jadinya nggak manusiawi gitu loh. Si Atlas ini udah ganteng, kaya raya, terus dan dia pinter masak juga, dan dia masakin orang tuanya. Terus dia ngapain lagi ya? Dia ngebeliin Sheila novel yang Sheila mau, kayak wishlist novelnya itu dibeliin. Dan dia kalau nggak salah baca novelnya Ika Natasha. Ya bukan apa-apa, aku bukannya seksis. Semua orang mau gendernya apapun bisa baca novel Ika Natasha, tapi sebelum baca novel Ika Natasha aja dia udah terlalu perfect gitu loh. Dan dia ternyata baca buku, dan dia kemudian dia menyediakan waktu untuk mendengarkan ocehannya si Sheila mengenai drama Korea yang si cewek itu tonton. Terus apalagi ya, banyak banget. Dia benar-benar green flag. Aku jadi mikir kayaknya dia ini terlalu green flag sampai dia nggak kenal warna merah gitu loh. Dan apalagi ya, kalau menurut aku justru itu bikin ceritanya jadi berat sebelah. Beratnya ke Sheila doang. Si Atlas itu udah sangat-sangat oke banget. Biasanya tokoh kayak Atlas ini kalau di drama-drama itu biasanya cuma jadi second lead. Jadi kalau kita suka kayak kena second lead syndrome, itu biasanya kita naksir cowok-cowok kayak Atlas. Yang dia kalau di cerita-cerita, di drama-drama, di TV-TV, dia karakter kayak Atlas itu nggak akan pernah ngedapetin karakter utama. Tapi di sini dia dapet karena dia teramat sangat perfect. Dan Sheila di sini ngebosenin banget karena dia punya trust issue yang lebih ke daddy issue. Karena dia punya masa lalu yang tidak menyenangkan dengan ayahnya. Itu cuman kayak cerita romance yang sangat sederhana sebenarnya, tapi dibikin rumit. Karena itu tadi, Sheila punya trust issue, dan dia kerjanya nangis terus. Jadi aku bosan baca buku ini. Dikit-dikit dia dikit-dikit kalau ngelihat si Atlas ngobrol sama cewek lain, dia itu nggak nanya lagi itu cewek siapa lah, inilah segala macam. Bahkan dia nggak repot-repot untuk basa-basi, dan dia tuh selalu menyimpulkan sendiri gitu loh. Itu yang aku bete banget. Aku bosan banget baca ini, dan ternyata buku ini lebih panjang dari yang aku duga. Aku kasih buku ini, aku lupa aku ngasih buku ini berapa, 2 bintang, 3 bintang, karena aku bener-bener nggak menikmati baca buku ini. Aku nggak jatuh cinta sama sekali sama Atlas, meskipun dia perfect, dia green flag, aku nggak seketika naksir sama tokoh utama. Jadi kayaknya itu aja sih. Itu dia tadi buku-buku yang aku baca di bulan Desember tahun 2023. Menurut aku 6 buku udah cukup lah ya. Aku ngeborong baca 6 buku itu di awal-awal dan pertengahan Desember. Kemudian dari pertengahan Desember ke akhir Desember aku nggak
nggak ada nyelesain buku sama sekali. Aku ada baca beberapa buku, tapi aku DNF karena aku nggak nyaman sama buku itu, atau karena aku ketiduran. Prinsip aku kalau aku ngedengerin audiobooknya dan aku ketiduran, ya itu berarti buku itu skip. Atau mungkin aku ngasih kesempatan kedua, atau ketiga, atau keempat. Dan kalau nggak cocok juga, baru aku skip. Ini kayaknya video ini sampai sini dulu. Aku senang banget bisa balik lagi ke BookTube. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa share. And I'll see you on the next one. Bye!